Dikendorin. Lutut aku kendor nggak ya? Kalau kendor kan nggak bisa. Lu kalau ngomong kendor malah bengong. Mbak De, tolong bilangin Mbak Seli. Mbak Dai. Atau Dai. Oh ini namanya Ade Sudai. Ya. Oke, Mbak Dai. Bilangin ke Mbak Seli. Sebetulnya dari awal di ruang make up, saya udah kenceng nggak kendor. Pemirsa, tablet pintar yang kini digandrungi banyak kalangan menengah ke atas, belakangan ini menjadi pembicaraan yang hangat. Tak hanya membantu dalam beraktivitas, tablet ini pun dapat membawa seseorang masuk ke dalam penjara. Betapa tidak, berniat hendak menjual iPad, malah berujung kepada rumah tahanan. Malang nian nasib dua orang pria yang hendak menjual tablet pintar miliknya yang beli di Singapura. Karena tidak dilengkapi manual book berbahasa Indonesia, mau tidak mau, akhirnya harus merasakan sesaknya ruang tahanan. Adilkah? Di mana seseorang harus ditahan karena ingin menjual barangnya sendiri, sementara mereka yang mencuri uang rakyat miliaran rupiah mampu terbang bebas hingga ke negeri seberang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan 18 ekor penyu langka. Penyu-penyu tersebut berasal dari perairan. Ari, lihat. Weekend kamu gimana, Ri? Kalau weekend aku kemarin aku belanja shopping karena semua mall midnight sale dengan ulang tahun Jakarta, terus aku beli jaket baru, jas baru. Lihat dong, Ri. Bagus gak, Ri? Ari. Apa sih? Masya Bagus Allah. kagak? Ya, lumayan. Jadi kelihatan kayak polwan. Ri, songong banget ya. Kayak polwan. Masa jaket bagus-bagus mahal-mahal dibilang kayak polwan? Ini walaupun diskon 50% harganya masih 1 jeti. Ya iya. Warnanya coklat. Bagus sih emang. Mirip polwan tetap. Masa sih mirip polwan? Gak banget deh. Yang pakai coklat kan belum tentu harus polwan, Ari. Ya pramuka nggak mungkin. Iya. Apalagi rambutnya udah digituin, dikuncir. Wah, mirip banget. Tapi bagus sih emang. Sip. Ari kenapa sih? Nggak boleh nyenengin teman dikit. Heran deh. Bayan dari luar kalau ngegonggong serem. Jil. Apaan sih nih? Siapa yang mirip polwan? Itu lihat dong pakaiannya. Lu, mata lu. Makanya kalau kata anak berobat. Benar. Kenapa? Bener mirip kan? Gini mirip polwan. Ini Mbak Yayan diri. Nah, kayak langganan Kang Gado-Gado gua. Kan? Iya, pakainya beginian. Apa namanya, blazer ya? Iya nih. Kalian berdua tuh ya, ngerti gak sih? Ini baju bagus, namanya baju resmi. Kok malah jadi mirip tukang gado-gado lah, apalah. Tapi kalau aku mirip polwan berarti aku temennya Udin. Hah? Udin sedunia maksudnya? Udin sedunia. Udin mana dulu? Udin mana? Baru lo ngomong Udin sedunia. Iya. Halo, cepet lagi lu. Udin sedunia yang kalau berobat ke Singapura tuh terus nggak pulang-pulang. Maksudnya gitu. Apa hubungannya sama polwan? Ya jelas lah, karena ternyata si Udin itu bisa tahu segala macam dan dia sudah menyebutkan sebuah namanya sebuah jenderal komisaris. Jenderal sebuah. Emang situ jenderal ada buahnya. Tapi nggak bisa kita bilang jenderal sebuah. Lupa. Gua kalau ngomong keluar laler mulut gua. Maksudnya seorang jenderal komisaris. Berarti si Udin ini ngebocorin. Iya. Wah, Udin nggak pakai yang sayap tuh, berarti bocor. Siapa sih? Dia nggak pakai pampers lagi. Siapa? Ada aja. Dia mau bikin penasaran tuh. Maksudnya seorang jenderal Pokoknya Nurdin mulai bernyanyi. Oh. Wah, Nurdin Dan nyanyi. dia sedang membongkar sebuah rahasia. Siapa Mbak? Kerawang, Bekasi. Woi, mau kemana? 7.500 ya? Jauhan, udah di sini aja mainnya.
Apaan sih? Enggak. Siapa? Jelasin siapa? dong, jelasin. Oh, gimana sih? Cari tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Wih, sana enggak ya? Ya kasih tahu dong. Siapa sih? Siapa sih? Tahu, Siapa Gil? sih? Tahu, Gil? Enggak lah, gue mana tahu. Gue kalau udah tahu pasti gue liput itu berita itu. Nah, itu dia. Sebutin ternyata seorang komisaris jenderal. Komisaris. Komisaris jenderal berarti kan petinggi dong. Itu dia sebutkan tunggu bahwa dia dulu. menerima kucuran dana sebesar 50.000. Belum tentu petinggi. Kita kan belum lihat orangnya tinggi apa pendek. Iya. Jabatannya maksudnya. Jabatannya Jabatannya benar, tinggi. Pokoknya menerima uang 50.000 US kucuran sih? dana. Mbak Yayan bibirnya mengkilat kayak porselen baru dicat. Eh. Wai. Siapa sih? Siapa? Ciri-cirinya Nah ini. Hei, siapa dia? pertama, dia Iya. berkumis. 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 Ah, Paraden. Halo? Jojon, Kakak ya? Jojon. Kak Arya? Siapa? Siapa? Halo? Wah, asal jeplak aja dikasih tahu enggak. Siapa ya? Lu tahu? Gua tahu, pasti dia balik lagi tuh ketinggalan. Hah? Itunya ketinggalan. So tahu lo. Iya, biarin aja. Lo kan nggak punya mobil. Hah? Sembarangan punya. Bikin penasaran aja tapi. Are, Eh, gue penasaran sama Mbak Yayan tadi ngobrolin iya komisaris jenderal. Siapa Tapi ya? gue penasaran gue kalah sama ini nih daripada omongan Yayan mendingan ini nih. Penasaran gue dari tadi. Enggak. Kadang tuh gue suka ngeledekin gue. kue Ragil, makan dong gitu. Komisaris jenderal. Komisaris jenderal. Dia nggak nyebutin namanya. Siapa sih sebenarnya kan komisaris jenderal? Komisan dibilang. Ya, maksudnya nggak nyebutin namanya. Komisaris jenderal yang ada di Indonesia kan banyak. Akika tahu itu. Iya banyak. Maksudnya siapa ya kumisnya? Makanya tuh, Rata-rata jenderal berkumis loh. Iya. Jenderal Kancil nggak mungkin. Kancil kan nggak punya kumis. Punyanya jenggot Kancil, cuman 3 lembar. Iya. Jenderal siapa ya? Jenderal. Tapi gue mikir nih, kalau si Udin nyebut gitu, pasti ada dasarnya. Itu kan petinggi. Kunci mobil aku di Mandrose. Di Mandrose? Ada di Madrasah. Di Mandrose. Bayang, sebelum mengambil kunci mobil, tolong jelasin dulu. Yang tadi itu penasaran. Komisaris jenderal. Lagi pula kalian tuh nggak update banget sih masalah si Udin. Ya elah tinggal ceritain aja udah cepetan. Ya udah, gini ya. Jadi ceritanya si Udin itu menyanyi bahwa ada komisaris jenderal berinisial IS yang menerima kucuran dana dari Nazarudin sebesar 50.000 US dollar. Apa? 50.000 US dollar. Tahu berapa jumlahnya? US dollar. US. Berarti US dollar, dolar Amerika ya? Iya. Iya kalau 9.000 aja 9 kali 5. enggak kalau CT dolar gitu kan, dolar Citerep. Iya, ini US, United States. Siapa sih dia? Jadi Itu dia penasaran deh. inisialnya IS. IS, Komisaris Jenderal IS. I Sugianto, nggak mungkin I Sugianto kan IS. I Sugianto. Icuk Sugianto juga Kalian enggak. tuh bener-bener ya. Apalagi nih, calon reporter, bilangnya aja calon reporter, gimana mau diangkat jadi reporter beneran? Kamu tuh nggak pernah update, beritanya selalu ketinggalan, yang lain udah tayang, kamu besok tayangnya. Gimana mau jadi reporter? Mbak Yayan, kalau marah-marah gitu kayak emaknya bawang merah. Siapa? Marah-marah mulu. Mbak Yayan, aku Harus bukan... semangat dong kerjanya. Iya, tapi maksudnya kalau dapat berita dari Mbak Yayan kan aku bisa mencari lagi lebih data, lebih lengkap, baru aku melaksanakan tugasku sebagai... Itu namanya selalu telat. Gimana sih? Kalau telat saya ke puskesmas. Halo? Halo? Emang ada Halo? telepon? Ada telepon nggak? Nih ya, sama seperti contohnya KPK kemarin. KPK itu ternyata menggeledah kantor kerjanya Nazarudin yang ada di Mampang. Dan dia menemukan kwitansi bukti itu. Kwitansi. Berarti si Udin ini hebat nih. Dia jaringannya kuat. Cuman menghambur-hamburkan duit aja, tapi dia tetap aman. Itu dia. Intel kita kalah sama intelnya Nazarudin.
Jangan-jangan. Mbak Yeyen, Apa? angkat telepon ya. Saya mau ke situ dulu. Pedes banget. Dia makan cabai kepedesan. Pedas ya. Kasihan. Halo. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Bubaran kantor. Oke. Dengan siapa, Dengan Pak? siapa di mana nih? Bapak tahu Saya aja Malik. kita pindah rumah. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Malik di Bogor. Malik di Bogor. Malik di Bogor oleh Bapak Malik. Bapak Malik, Iya. menurut Bapak Malik, Pak Malik punya air nggak? Pedes. Nyesel saya makan cabai. Makanya pelan-pelan makanya Ragil. Oh, makannya Iya. pelan-pelan. Oh, Alhamdulillah Pak Malik, ada yang nganterin air nih. Silakan Pak Malik. Pak Malik, menurut Pak Malik gimana nih masalah Nazarudin yang mulai bernyanyi dan juga membawa orang-orang? Saya sih senang-senang aja ya. Biasa dong kalau ketangkap satu akhirnya jadi banyak yang ketangkap. Alhamdulillah. Bagus, saya juga setuju dengan Mbak Yeyen. Emang udah waktunya dia bernyanyi dan menyebutkan siapa saja yang terlibat di kasusnya ini. Karena kalau nggak begini, nggak akan ketahuan siapa orang-orang yang katanya kebagian miliaran-miliaran itu. Ya, benar. Tapi kita juga jangan kaget. Ah, Kalau tiba-tiba nanti orang yang nggak disangka-sangka ternyata terlibat sama kasus ini. emang menurut Pak Wali, Pak Malik, Pak Malik. Pak Malik Malik. siapa nih kira-kira nih yang Pak kita Malik bakal nggak tahu. terkejut? Pak Malik nggak tahu. Yang terkejut yang jelas pada saat kena setrum ya Pak Malik ya. Pak Malik, kalau menurut saya Pak Nazarudin itu pulang dulu ke Indonesia. Jadi dia ngomongnya di sini, jangan pakai BBM aja langka. Ragil. Ragil. Ah, Ih, Bapak manggil saya kayak emak saya. Ragil. Iya, Pak. Iya, Mak. Cuci kaki, cuci tangan, naik pohon. Bapak mentang-mentang kita tidur bareng, diomongin. awalnya Bapak kalau tapi tidur gini, di pohon. Mas Agil, bagaimanapun dia itu nggak akan pulang ya Pak ya? Hujan Iya, nanti berkelir nunggu dia pulang. Dia nggak mau dong di tahanan sendiri. Iya, dia pasti mau ngajak dong teman. ditemenin sama temen-temennya. Biar bisa main karambol bareng di penjara. Iya, masukin gigi karambol Nyari temen dia. bareng. Pak Malik, Iya. kalau boleh saya tahu, Pak Malik kerjanya swasta atau negeri, Pak Malik? Saya wira swasta. Oh, wira swasta ya? Jamur saya, budidaya jamur. Budidaya jamur. Iya. Bagus, Pak Ini Malik. banyak jamur ya, Pak? Saya banyak jamur ya kalau Bapak mau piara saya. Itu panu, Ragil. Ini kurang ajar. Panu. Ya udah Pak Malik, terima kasih ya Pak Malik ya. Iya. Ya, makasih Pak Malik. Salam buat keluarga. Sehat untuk jamurnya. Terus Kalau Yeyen lebih setuju dia bernyanyi dulu supaya kebongkar dulu semuanya. enggak lah, Mbak Yeyen. Dia nggak akan pulang, dia nggak akan pulang. Mbak Yeyen yang terhormat. Is. Mas Ari yang sudah tidak punya kehormatan. Masih. Masih ya. Mendingan dia suruh pulang dulu. Jangan sampai omongan dia jadi tuntutan untuk teman-temannya. Teman-temannya bisa nuntut loh kalau tidak ada bukti-bukti yang Masalahnya relevan. Bang Ragil dulu juga ada kan kasus dia ngoceh dulu, nyanyi dulu, tapi ternyata malah dia yang diceblosin. Jadi mendingan dia nyanyi dulu, biarin dia nyanyi, kita Di korek Indonesia dulu. emang gitu sih. Ah, Siapa yang mau jadi saksi? justru nggak lama pasti jadi tersangka. Makanya saya nggak mau jadi saksi. Saksi apaan? Saksi bisu. Saya nggak bisa ngomong. Intel luar negeri kalah sama intelnya si Nazarudin. Intel luar negeri. Kalah. Lo kalau ngomong yang benar Intel yang kita. apa? Lo Intel kalau ngomong kita. kayak kumur-kumur sih nggak jelas. Ngomong yang benar. Intel Artikulasinya harus jelas. Intel kita. Ah, jangan deket-deket bau mulut lo. Makanya gua jauh-jauh. Jauh-jauh. Ya pokoknya intel kita tuh kalah sama intelnya si Nazarudin. Intel kita kalah sama Intelnya Nazarudin. Iya. Lu jangan sembarangan kalau ngomong yang benar. Intelnya Nazarudin lebih pintar daripada Intel Indonesia. Ya, sama aja, cuman dibalik aja. Iya buktinya kan dia Nazarudin ke Singapura sehari sebelum surat pencekalannya. Berarti kan Betul. dia punya spy yang Betul bagus. banget. Buktinya ya, kita nggak tahu sampai sekarang dia ada di mana. Dia kan diumpetinnya pintar, di bawah ketek siapa tuh dia? Bukannya diumpetinnya pintar, cuma kepolisian kita tahu sebetulnya Bung atau Pak Nazarudin berada di mana. Tapi? Tahu, tapi polisi Indonesia, ya maaf nih, bukannya saya daripada saya turun setelah syuting di Borgol kan ngeri juga. Ya tanya aja sama Pak polisi.
Pak Polisi, saya yakin kalau Bapak kepolisian kita itu sama canggihnya dengan polisi-polisi di luar yang sering saya nonton seperti CSI, NCIS gitu ya. FBI, Saya yakin FBI pasti sehebat-hebat itu. Mereka bisa tahu, saya yakin Bapak polisi juga tahu. Saja Pak Polisi nggak mau ngasih tahu kita di mana dia. Pak Polisi nggak tahu apa saya bayar pajak. Saya tuh bayar pajak saya. Udah. Maaf Pak, udah. Sama FBI. Jelas Pak Polisi kita lebih kuat daripada FBI. Terus? FBI, fans berat Inul. Ya jelas polisi kita lebih kuat. Ya kan? Enggak, yang jelas begini. Mendingan Nazarudin suruh pulang dulu, nanti ngomong di kantor polisi atau di kantor pos dan giro lah, terserah. Di kantor KUD kek, terserah. Bang Ragil tuh kupingnya 2 dipakai nggak sih? Iya. Enggak, maksudnya nanti dia ngomong dibongkar satu persatu siapa yang terlibat di sini aja. Bang Ragil kupingnya dipakai nggak sih? Kan Ada, aku udah masa? bilang dia tuh nggak akan pulang. Kalau sampai dia pulang, Yeyen traktir makan siang 1 bulan full. Asik. Lu asik-asik Ya, aja. makan gratis. Nggak mungkin terjadi. Kenapa? Kalau dia sampai traktir kita makan siang 1 bulan, Hah? berarti dia sudah berpikir untuk miskin seumur hidup. Nggak mungkin. Kenapa? Lu makannya banyak. Ini apa? Emaknya aja kalau ngasih makan dia diawur. Sembarangan aja. Telepon. Halo, Halo, Halo. selamat malam. malam. Bubaran kantor. Iya. Iya, iya. Terus lagi ngomongin Nazarudin ya? Enggak, saya ngomongin orang tua saya, salah. Udah tutup telepon. Dengan siapa di mana nih? Amel di Bekasi, Mbak. Amel di Bekasi. Oke, Amel. Amel. Iya. Ini Amel Carla nih, Amel Carla. Amel. Amel, menurut ngapain sih Siapa nyari-nyariin sih? siapa? Amel pacarnya adik saya. Oh, sama ya? Sama ya namanya? Amel Sama pernah kayak- dioperasi nggak? Operasi apa tuh? Itu, iya Pak. Apaan? Ya, enggak, bukan adiknya, Emang- pacar adik saya. Emang Amel. adek lu punya pacar? Adik saya enggak pacaran sama saya sama abangnya. Amel, menurut Amel gimana nih masalah Nazarudin? Kalau menurut saya, si Nazarudin nggak usah nyebutin namanya dulu deh. Mendingan dia pulang dulu ke Indonesia, baru disebutin satu-satu biar jelas. Tapi kan dia nggak akan pulang, Mel, karena kalau dia pulang itu sama aja dia bunuh diri di penjara sendirian. Sekarang ini kalau dia nyanyi dulu, paling tidak banyak yang nemenin dia besok. Buat nemenin dia di gue gitu. Iya. Tapi Kan kan bisa pijet-pijetan. gimana caranya harusnya pemerintah tuh bisa ngebawa Nazarudin pulang dulu ke Indonesia. Singapura kan deket, Mbak. Oke, maaf. Bukan Oh, coba Singapura deketan Parung Panjang. Nah, maksudnya itu bisa Siapa dilalui bilang pakai pesawat ke Parung gitu, Panjang di kalau macet bisa 3 jam, ke Pluto. Singapura cuma 1 jam. Tuh. Iya, kan cuma 1 jam kan? Mbak Amel, maaf sebelumnya ya. Iya. Mbak Amel ini bekerja atau mahasiswi atau tukang kredit panci? Maaf nih Mbak Amel. Saya ibu rumah tangga. Ibu sambil rumah dari- tangga. Ibu rumah Kira-kira. tangga tapi punya wawasan sedemikian rupa. Iya dong. Dahsyat. I like you. Salam buat suami. Oke. Ibu rumah tangga wawasannya luas. Harus ibu rumah tangga sekarang itu pintar-pintar ya. Bapak rumah Kalau tangganya pintar aja tapi nih yang nggak dibohongin tahu dia suami pintar ya, apa Mbak. kagak. Kenapa Mbak Mel? Kalau nggak pintar nanti dibohongin suami. Nih, Kalau nggak pintar Itu sebabnya- nanti dibohongin suami. Itu Makanya, ya, Mbak itu Amel. sebabnya Mas Ragil tidak suka wanita karena dia suka dibohongi pria. kena lagi lo. Di TV nih, di TV mak gue nonton tadi sangka gue homo. Padahal enggak kan. Normal. Hahaha, seneng. Kesenangan di atas penderitaan orang lain. Oh, lu menderita, Gil. Ya seneng sih. Mbak Ya, Amel, terima bangga. kasih ya Mbak Amel ya. Iya. Salam buat suami anak. Dadah. Tuh kan, dia oke setuju, tapi dia tuh nggak akan pulang, Bang Ragil nggak akan pulang. Lagi pula yang aku heranin ini, KPK kita kok telat ya? Padahal Nazarudin itu sudah jadi tersangka beberapa minggu yang lalu. Kok baru diperiksa sekarang loh kantornya? Kantornya? Iya. Kalau menurut saya, Mbak Yayan tinggalnya di negara mana? Indonesia. Yang meriksa kantornya Nazarudin sekarang siapa? KPK. Ya itulah. Makanya tinggal di negara lain dong. Kalau KPK di Indonesia gitu emang kerjanya. Gimana? Tulet. Tulit.
Lagi Too nggak late. usah ngomongin dia deh. Kita sibuk ya ngomongin Nazarudin sampai adu otot, sampai panas nih kepala ya, sampai pusing. Dia sekarang lagi enak-enakan tidur sama istrinya. Sekarang Tidur Pak sama Nazarudin sedang tidur sama istrinya. Ya iyalah, masa dia tidur sama istri orang? Singapura, Bu. Istrinya emang ada di Singapura? Ada di sana kan, keluarga udah bawa semua. Kali aja tinggalnya beda. Kita mah bukannya ini nih nuduh yang enggak ya. Karena kemarin saya habis dapat BBM-an dari dia. Lagi ngapain? Iya. Pijet-pijetan? Pijet-pijetan? Pijet nggak mungkin. Kenapa? Karena Pak Nazarudin nggak suka dipijet. Dia suka. Terus? Saya tahu sekarang apa yang sedang dia lakukan. Ngapain? Apa? Main congklak. Susah ya ngomong sama calon reporter yang gayanya sama otaknya sama congklak. Waduh, dia jalan ngebul pus.